Pemirsa, revitalisasi trotoar Ciater yang menjanjikan wajah baru Kota Tangerang Selatan yang ramah pejalan kaki dan disabilitas menjadi sorotan. Warga berharap agar anggaran sebesar 7,1 miliar rupiah ini benar-benar menghasilkan kualitas proyek yang sepadan, bukan sekedar janji di atas kertas. Sejauh mana pengerjaan proyek trotoar ini dan fasilitas apa yang sudah terlihat dibangun? Berikut informasinya untuk Anda. Kondisi trotoar di Jalan Ciater Raya Serpong, Tangerang Selatan kondisinya memprihatinkan. Namun kini pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan revitalisasi besar-besaran dengan anggaran senilai 7,1 miliar rupiah. Namun tentunya proyek ini menuai polemik yang cukup banyak dari masyarakat. Awalnya trotoar ini direvitalisasi sepanjang 1 km, namun sekarang diubah menjadi 2,1 km. Usai dikritik oleh warga. Lantas sebetulnya seperti apa kondisinya sekarang? Mari ikuti saya. Kondisi trotoar di Jalan Ciater Raya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten sebelumnya memang memprihatinkan dengan lantai keramik yang banyak pecah, pagar pembatas yang miring dan bengkok, bahkan di beberapa titik sudah tidak layak disebut trotoar. Kini, pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan proyek revitalisasi besar-besaran dengan anggaran fantastis mencapai 7,1 miliar rupiah. Namun, pembangunan ini tak luput dari sorotan publik, terutama setelah panjang proyek direvisi dari 1 km menjadi 2,1 km pasca kritik dari warga. Dalam rencana revitalisasi ini, material lama berupa keramik sudah dibongkar dan diganti dengan batu alam yang diklaim Pemkot lebih kuat dan tahan lama. Lebar trotoar kini mencapai 3 hingga 4 meter dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas baru. 7,1 miliar ini bukan hanya sekedar lantai trotoar saja. Jadi kami pilih lantai trotoar yang tidak licin, yaitu menggunakan batu andesit. Batu andesit ini mempunyai tingkat kekesatan yang cukup baik, sehingga secara keamanan cukup aman untuk pengguna jalan walaupun basah. Kemudian di samping lantai trotoar, kemudian ada ubin pengarah atau yang dari polimer komposit, kemudian ada guided block itu untuk mohon maaf untuk yang disabilitas, dalam hal ini tunanetra. Jadi semua orang bisa menggunakan pedestrian Ciater. Tapi dibongkar dulu. Berbagai fasilitas baru diharapkan menjadikan trotoar Ciater Raya tak hanya sebagai lintasan, tetapi juga ruang publik yang aman dan nyaman bagi warga. Bolar untuk penghalang motor masuk, kemudian ada tiang yang hanya bisa dilewati untuk kursi roda, disabilitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya di pedestrian kita juga ada lampu yang solar cell ya, cukup banyak juga karena sepanjang 2,1 kilo itu ada 90 lampuan kurang lebih. Kemudian ada rak sepeda, kemudian ada signage itu penunjuk di trotoar. Trotoar kita ini selain berfungsi untuk pejalan kaki seperti biasanya, tapi juga bisa selain aman, bisa nyaman juga. Nyaman, kemudian orang mau nanti beralih dari menggunakan kendaraan menjadi berjalan kaki di trotoar. Para pejalan kaki yang kerap melintas mengaku bersyukur akhirnya trotoar Ciater diperbaiki. Terbantu sih, soalnya jalannya yang kemarin kan agak rimbau gitu, tumbuhan-tumbuhannya banyak gitu, jadi ya lumayan terbantu lah. Oh ya, kami sebagai warga senang banget gitu kan, terutama buat pengguna jalan, jadi lebih nyaman lagi mungkin. Warga pun berharap anggaran besar revitalisasi trotoar dapat menghasilkan kualitas proyek yang maksimal dan sepadan.
nggak apa-apa sih, asal maksudnya saling diuntungkan gitu. Maksudnya kalau dari atas emang segitu, ya paling nggak jadi yang paling maksimal lah gitu. Yang penting harapan kami, jadi anggaran yang ada itu disesuaikan dengan item pekerjaan yang sudah direncanakan. Jadi memang bagian ngecatnya dari Mas-Mas juga ya? Oke, siap. Makasih ya Mas ya. Oke. Nah pemirsa, saat ini saya berada di salah satu segmen pembangunan dari trotoar di Jalan Ciater Raya di Serpong, Tangerang Selatan. Di mana kalau bisa kami gambarkan di belakang ini sedang ada progres untuk mengelas begitu bagian-bagian pagar yang rusak. Dan nantinya pagar-pagar ini akan dicat kembali sehingga bentuknya ataupun warnanya tidak kusam seperti ini. Dan yang paling penting adalah keramik yang sudah rusak ini pun ikut dibongkar dan diganti dengan batu alam yang diklaim akan lebih kuat dan juga lebih tahan lama. Tidak hanya itu juga, nantinya rencana dari pembangunan trotoar ini akan diberikan fasilitas-fasilitas tambahan seperti kursi, kemudian guiding block untuk penyandang disabilitas, dan masih banyak lagi. Sorotan publik terhadap transparansi dan urgensi proyek ini membuat DPRD Kota Tangerang Selatan angkat bicara. Anggota Komisi 4 DPRD Tangsel, Julham Firdaus mengatakan revitalisasi trotoar Ciater Raya merupakan proyek prioritas demi keamanan dan kenyamanan warga. Menjadi target prioritas bagaimana kenyamanan publik, ya, dari yang sebelumnya kita sudah bangun dan eksisinya kan cukup kurang baik ya, makanya Pemkot melaksanakan pendestrian dan revitalisasi trotoar ini menjadi akses publik yang nyaman, aman, dan cukup bermanfaat lah. Julham menegaskan ia dan anggota DPRD lainnya akan mengawasi pelaksanaan proyek revitalisasi trotoar dengan ketat. Ini kan ada dua segmen, kiri dan kanan. Nah, kan nanti kita bisa ukur pas akhir dari pelaksanaan selesai. Nanti ukurannya kurang lebih di 2 kilo berapa gitu. Tapi kita belum bisa pastikan itu. Karena kan kita akan memastikan setelah nanti selesai dengan rencana dan kita kejar targetnya. Saya pun dari DPRD terus akan mengawasi dengan teman-teman lainnya Komisi 4 dan teman-teman DPRD lainnya konsen sesuai dengan fungsi bidang masing-masing. Artinya ini kita awasi bersama-sama sampai akhir tahun. Pemirsa, proyek ini menerima banyak sekali polemik dari masyarakat. Proyek ini diharapkan bisa memperindah kota dan juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya pejalan kaki termasuk dengan penyandang disabilitas. Namun juga masyarakat berharap agar transparansi dan urgensi proyek ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. DPRD dan juga pemerintah Kota Tangerang Selatan ini diharapkan memastikan kalau pembangunan proyek ini bisa bermanfaat bagi warga. Dari Tangerang Selatan, Yuniatri Dewi Gunawan Priyo, TV One mengabarkan.